Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ketua kelas silakan pimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Baik anak-anak, kita sudah masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Jika ada buku atau perlengkapan yang tidak ada berkaitan dengan bahasa Indonesia, silakan disimpan terlebih dahulu. Baik, Bu. Sudah anak-anak? Nah, Bu. Berarti Ibu sudah bisa memulai absen ya. Ya. Liliana, hadir Bu. Melanda Haristia, hadir Bu. Selvina Nita, hadir Bu. Vita Anggraini, Hadir, Bu. Yani Setiawan, Dulu. Vita Alvina, hadir Bu. Baik ya, hari ini tidak ada yang izin maupun tanpa keterangan. Ini kita akan memasuki materi, yaitu unsur-unsur pembangun pada puisi. Sesuai dengan bunyi KD 3.7, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Adapun tujuan dan manfaat pembelajaran kita pada hari ini adalah mampu menikmati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra, mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih kan apa itu puisi? Saya Pak. Saya Pak. Saudari kita coba. Apa itu puisi? Puisi adalah jenis karya sastra yang gaya bahasanya ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Oke, ya bagus, berarti saudari kita masih ingat ya apa itu puisi. Jadi berdasarkan KPPI, puisi itu adalah harapan sastra yang tersusun terikat oleh irama, matra, rima, serta larik dan bait. Ya, Pak. Nah, jadi sebelum kita membuat puisi, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya unsur pembangun puisi. Nah, jadi itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Seperti yang kalian lihat di papan tulis, unsur-unsur pembangun puisi. Jadi unsur-unsur pembangun puisi itu ada terdiri dari dua. Yang pertama itu unsur intrinsik atau unsur yang membangun dari dalam. Sedangkan yang kedua itu ada unsur ekstrinsik. Yang mana unsur ekstrinsik ini yaitu unsur yang membangun dari luar. Jadi unsur intrinsik ini yaitu unsur yang membangun dari dalam, seperti yang Bapak jelaskan dari yang pertama tadi. Nah, jadi unsur intrinsik ini terbagi lagi menjadi 9 bagian. Dalam unsur intrinsik itu ada 9 unsur. Yang pertama itu ada tema. Oke, yang pertama tema. Jadi tema ini adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat sebuah puisi. Jadi tema ini adalah hal yang pertama kita tentukan dalam membuat puisi, karena tema ini nanti akan mencakup seluruh puisi itu, baik makna maupun dan yang lainnya. Jadi yang pertama itu ada tema. Silakan dicatat supaya nanti kalian bisa ingat apa yang Bapak sampaikan mengenai unsur puisi, supaya tidak lupa ya. Ya Pak. Sudah siap? Siap Pak. Baik, yang pertama tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Nah, jadi tema ini adalah hal yang pertama harus kita tentukan untuk membuat sebuah puisi. Karena apa? Karena tema ini akan mencakup keseluruhan dari puisi itu sendiri nanti. Oke? Kemudian yang kedua itu ada rasa. Nah, setelah menentukan tema, kemudian itu unsur intrinsiknya itu ada rasa. Rasa itu adalah
sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Jadi pengungkapan tema itu melalui rasa itu sendiri, rasa. Itu rasa. Kemudian yang ketiga ada nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembaca. Nah, nada ini hampir serupa dengan rasa, akan tetapi nada ini yaitu bagaimana penyair menyampaikan kepada pembaca. Jika rasa tadi yaitu sikap penyair, sedangkan nada ini yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Yang keempat ada amanat. Nah, jadi puisi serupa dengan karya sastra yang lainnya yang mana mempunyai amanat. Amanat ini maksudnya sama dengan amanat yang terdapat dalam karya sastra lain yang mana tujuan itu ada pesan yang ingin disampaikan oleh penyair terhadap pembaca. Dan bisa jadi juga dalam amanat ini ada makna yang bisa kita petik atau pelajaran yang bisa kita petik dalam amanat yang tersampaikan dalam puisi tersebut. Begitu. Setelah amanat itu ada yang namanya gaya bahasa. Gaya bahasa. Nah, jadi dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian-rangkaian kata yang jarang kita temui dalam teks pelajaran biasa, contohnya dalam buku ini. Nah, jadi gaya bahasa dalam puisi itu berbeda. Contohnya gaya bahasa dalam puisi pada zaman peperangan dahulu, ya. Jadi pada zaman dahulu itu gaya bahasanya tidak jauh dari kata-kata peperangan atau suasana peperangan pada zaman dahulu. Contohnya, desing peluru tidak bertuan. Nah, itu kan menggambarkan gaya bahasa yang menggambarkan suasana pada zaman dahulu. Gitu. Sedangkan gaya bahasa puisi zaman sekarang itu cenderung cenderung kata-kata yang modern tentang cinta, kehidupan, teknologi dan lain-lain. Ya, setelah gaya bahasa itu ada rima. Nah, jadi rima itu adalah kesamaan nada atau bunyi. Selanjutnya, setelah rima ada tipografi. Tipografi itu adalah bentuk penulisan. Ya, tipografi ini secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, namun juga ada puisi yang disusun dalam bentuk fragment-fragment, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag ataupun model lainnya. Nah, jadi puisi itu tidak hanya ada yang baris rata seperti ini, tetapi ada juga puisi yang zigzag, dan ada juga yang apel atau model lainnya. Nah, jadi tidak hanya puisi yang berbentuk penulisan pada umumnya seperti di buku teks atau buku pelajaran yang lainnya, akan tetapi ada juga puisi yang berbentuk segitiga, contohnya gitu, ya. Oke, setelah tipografi itu ada yang namanya imaji. Imaji adalah pengimajian atau pencitraan dalam puisi, begitu. Jadi apa yang ingin pengarang atau penyair itu sampaikan, ia akan memperjelas melalui imaji ini. Oke. Kemudian yang terakhir ini kata konkret. Kata konkret. Kata konkret adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala terkesan dapat disentuh. Ulang. Terakhir ada yang namanya itu kata konkret. Apa itu kata konkret? Jadi kata konkret ini adalah supaya yang disampaikan penyair itu lebih jelas dan lebih berwujud. Karena kan ada yang tadi namanya gaya bahasa. Nah, jadi gaya bahasa itu sendiri erat kaitannya dengan kata konkret ini. Nantinya kata konkret ini akan memperjelas apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dalam gaya bahasa ini, gitu. Oke. Oke, untuk unsur pembangun dari dalamnya atau unsur nutrisinya ada ini ya. Ada berapa?
Sembilan. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke unsur yang dari luar pula, yaitu namanya unsur ekstrinsik. Ekstrinsik. Unsur ekstrinsik atau unsur yang membangun dari luar. Oke. Unsur ekstrinsik ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, unsur biografi. Kemudian yang kedua, unsur sosial. Dan yang ketiga, unsur nilai. Oke. Nah, jadi inilah unsur pembangun puisi. Ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, itulah unsur-unsur pembangun puisi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, kita bentuk kelompok. Tapi sebelum bentuk kelompok, Bapak bagikan dulu selembaran ya, supaya kalian lebih paham nantinya. Sudah dapat semua selembarannya? Sudah dapat. Sekarang kita bentuk kelompok. Satu kelompok itu cukup 3 orang. Untuk anggotanya Bapak yang tentukan atau kalian tentukan sendiri? Tentukan sendiri ya. Baik, silakan tentukan sendiri kelompoknya. Satu kelompok 3 orang. Silakan. Satu kelompok 3 orang. Sudah? Baik. Dalam sumbaran yang Bapak beri itu kan, coba dibaca apa tugasnya? Ada kan? Nah, jadi tugasnya itu kalian membaca puisi doa karya Khairil Anwar. Kemudian kalian analisis atau kalian cari apa makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Gitu ya? Paham? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Sebelum kalian mulai berdiskusi? Belum, Pak. Belum ada? Belum ada. Baik, silahkan kalian berdiskusi. Waktunya 15 menit cukup ya? Baik, silahkan berdiskusi. Cukup, waktunya habis. Gimana? Udah dapat belum? Maknanya kira-kira apa? Sudah Coba dari kelompok mana? Yang ini dulu. Pak. Coba kelompok 1 dulu ya, yang depan. Kelompok 2 nanti. Silakan sampaikan, diwakilkan 1 orang. Baiklah. Makna yang terkandung dalam puisi doa karya Khairil Anwar adalah kecintaan kepada Tuhan ketika sedang dalam keadaan susah, atau bisa dibilang sedang dalam suasana gelisah karena banyaknya pikiran yang membuat seseorang merasa frustasi. Terima kasih, Pak. Pada kelompok 1, kemudian coba kelompok 2, sampaikan apa maknanya dalam puisi doa. Baiklah Pak, dalam puisi doa karya Khairil Anwar ini memiliki makna di mana seseorang yang dalam keadaan terpuruk ia selalu menyebut nama Tuhannya, ia selalu berpaling kepada Tuhannya dan selalu memohon kepada Tuhannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Bapak rasa kalian sudah cukup bisa untuk memanen sebuah puisi. Terima kasih. Mohon diingat bagaimana cara menganalisis atau mencari makna sebuah puisi. Oke, sekarang tugas yang kedua. Tugasnya tidak susah. Dalam puisi doa yang kalian baca tadi, seperti yang kita pelajari dari awal, itu unsur-unsur pembangun puisi. Nah, sekarang tugasnya itu kalian tentukan unsur-unsur pembangun puisi Khairil Anwar ini gimana? Puisi doa karya Khairil Anwar ini kira-kira unsur pembangunnya apa? Paham? Waktunya cukup 15 menit lagi.
Silakan bekerja. Baik, Pak. Punya habis. Coba satu kelompok sampaikan kira-kira unsur-unsur pembangun puisi doa karya Koiril Anwar ini apa? Kami, Pak. Kami, Pak. Ya, coba kelompok satu. Kelompok satu silakan. Berdiri di kelompok satu orang. Baik, terima kasih. Saya mewakili dari teman-teman untuk membacakan hasil diskusi kami. Adapun unsur pembangun puisi pada puisi doa karya Koiril Anwar ini, yang pertama itu struktur fisik. Yang pertama diksi. Pada puisi tersebut terdapat beberapa diksi seperti huruf mempunyai makna yang sama, namun penulis menuliskannya sedemikian rupa untuk menyatakan bahwa Tuhan ada dan berada di mana-mana. Yang kedua, kata konkret. Di dalam puisi tersebut terdapat beberapa kata konkret meliputi tinggal kelip lilin di kelam sunyi. Yang ketiga, imaji. Imaji penglihatan terdapat pada kata tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Dengan pembagian tersebut, penyair mengajak membaca melihat sebekas cahaya kecil walaupun hanya sebuah perumpamaan. Yang keempat, tipografi. Penulis menggunakan huruf kapital di setiap awal baris. Yang kelima, susunan rima. Pada bait pertama dan kedua menggunakan susunan rima acak. Yang keenam, majas. Aku mengembara di negeri asing merupakan majas metafora, yaitu membandingkan sesuatu tanpa menggunakan perbandingan. Yang kedua yaitu adalah struktur batin. Struktur batin yang pertama itu tema. Pada puisi doa karya Koiril Anwar, tema yang diambil adalah ketuhanan. Yang kedua, suasana. Suasana dalam puisi tersebut adalah menyedihkan dan mengharukan. Yang ketiga, nada. Nada yang digunakan dalam puisi tersebut adalah sedih karena pada puisi tersebut bercerita tentang seseorang yang sangat menyesal atas apa yang ia perbuat. Yang keempat, amanat. Amanatnya sebagai seseorang manusia memang tidak luput dari kesalahan, namun walaupun begitu kita harus menyadari kesalahan kita dan segera bertobat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, baik, terima kasih Bapak sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok baik, Bapak rasa kalian sudah cukup baik untuk bisa menganalisis makna maupun unsur-unsur pembangun puisi. Nah, jadi tanpa adanya unsur ini, sebuah puisi tidak akan bisa menjadi sebuah puisi yang bagus dan indah. Oke, dari materi yang kita bahas dari tadi, adakah yang masih belum paham atau mungkin yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Saya, Pak. Cukup satu orang ya, berhubung waktu kita sudah mepet. Coba saudari Kira. Baik, Pak, pertanyaannya, mengapa setiap penyair memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda? Gaya bahasa yang berbeda-beda. Ya. Oke, Bapak coba jawab ya. Jadi mengapa setiap penyair itu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda? Karena setiap penyair itu memiliki passion atau gaya yang tersendiri dalam membuat sebuah puisi. Contohnya penyair pada zaman peperangan atau zaman kemerdekaan dengan penyair pada zaman sekarang. Nah itu tentu gaya bahasanya itu berbeda, bahkan sangat signifikan. Gaya bahasanya sangat signifikan perbedaannya. Seperti yang Bapak bilang tadi, contohnya pada zaman peperangan atau zaman kemerdekaan zaman dahulu, itu gaya bahasanya cenderung menggambarkan kondisi pada saat itu. Tadi Bapak beri contoh, desing peluru tidak bertuan. Nah itu kan menggambarkan suasana pada saat itu, yang mana zaman lalu itu terjadi peperangan melawan penjajah. Sedangkan gaya bahasa penyair pada zaman sekarang atau era sekarang itu cenderung ke puisi-puisi yang ya tentang cinta, tentang teknologi dan lain-lain. Contohnya seperti kita tahu syair-syair atau puisi pada zaman sekarang itu ya cenderung kebanyakan tentang percintaan. Bagaimana saudari Kira? Apakah sudah bisa kami? Baik, Pak, sudah bisa. Baik, terima kasih. Jadi dalam unsur intrinsik ini memiliki 9 bagian. Yang pertama, Tema, bahasa, nada, amanat, gaya bahasa, rima, tipografi, imaji, kata konkret. kemudian unsur ekstrinsik Ada 3, yaitu geografi, pinter. Itu selanjutnya kita akan Ibu akan memberikan kalian semua tugas. Silahkan ditulis tugasnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tugas yang pertama, kalian membuat puisi yang bertemakan kehidupan
tersebut yang kalian buat nantinya itu kalian cari apa saja unsur-unsur pembangun dalam puisi tersebut. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi dikumpulnya minggu depan kita ketemu lagi di kelas ini bersama Ibu. Baiklah, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, terima kasih telah mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.